سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-10. Semangat kamu wanita dalam mengamalkan agama di bagian kisah tentang istri Nabi dan anak-anaknya. Kisah istri Nabi yang keempat yaitu Sayyidina Hafsyah radhiyallahu anha. Setelah menikah dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidatina Hafsyah binti Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidatina Hafsyah binti Umar radhiyallahu anhuma dilahirkan di Mekah 5 tahun sebelum kenabian. Sebelumnya, Sayyidatina Hafsyah radhiyallahu anha telah menikah dengan Sayyidina Khunais bin Khuzzafah radhiyallahu anhu di Mekah. Sayyidina Khunais radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang memeluk Islam pada masa awal dan ikut berhijrah ke Habasyah. Kemudian ia ikut berhijrah ke Madinah dan menyertai perang Badar. Dalam perang tersebut atau dalam perang Uhud, ia terluka parah dengan luka yang sulit disembuhkan. Pada tahun kedua atau ketiga Hijriah, Sayyidina Khunais radhiyallahu anhu wafat. Pada waktu itu, Sayyidatina Hafsyah radhiyallahu anha ikut berhijrah dengan suaminya ke Madinah. Setelah ia menjanda, pada mulanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menawarkan putrinya Sayyidatina Hafsyah radhiyallahu anha kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku ingin menikahkan Hafsyah denganmu." Namun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diam saja. Ketika Sayyidatina Ruqayyah radhiyallahu anha, istri Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu yang juga putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun menawarkan putrinya Sayyidatina Hafsyah radhiyallahu anha kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menjawab, "Saat ini aku belum berniat untuk menikah." Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengadukan semua ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Aku akan memilihkan untuk Hafsyah suami yang lebih baik daripada Utsman dan memilihkan untuk Utsman istri yang lebih baik daripada Hafsyah." Akhirnya pada tahun kedua atau ketiga Hijriah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menikahi Sayyidatina Hafsyah radhiyallahu anha dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menikah dengan Sayyidatina Ummu Kulsum radhiyallahu anha, putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang syahidnya suami Sayyidatina Hafsyah radhiyallahu anha, para ahli sejarah berbeda pendapat. Apakah ia syahid disebabkan lukanya pada perang Badar atau perang Uhud? Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah dan perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Karena perbedaan itulah maka ada perbedaan pendapat mengenai tahun pernikahannya. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidatina Hafsyah radhiyallahu anha, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Ketika engkau menawarkan Hafsyah kepadaku dan aku diam saja, tentu engkau sangat kecewa, bahkan mungkin tersinggung. Hal itu aku lakukan karena sebelumnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan kepadaku keinginan beliau untuk menikahi Hafsyah. Oleh sebab itu aku tidak bisa menerimanya dan aku tidak ingin membuka rahasia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku diam saja. Jika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengurungkan niatnya, tentu aku akan menerima tawaranmu itu." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Sebenarnya diamnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih menyinggungku daripada penolakan Utsman radhiyallahu anhu." Sayyidatina Hafsyah radhiyallahu anha adalah seorang ahli ibadah dan seorang yang zuhud. Ia sering tidak tidur malam untuk ibadah dan siang harinya ia selalu berpuasa. Suatu ketika ia pernah ditalak satu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat bersedih hati dengan kejadian tersebut. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar engkau merujuk Hafsyah karena ia orang yang ahli puasa dan sholat malam dan juga untuk menjaga perasaan Umar radhiyallahu anhu."
Akhirnya baginda Rasulullah SAW merujuk kembali dengan Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia di Madinah pada Jumadil Ula tahun 45 Hijriah dalam usia kurang lebih 63 tahun. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 41 Hijriah dalam usia 60 tahun. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah istri Nabi yang keempat, yaitu Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal, dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث